Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan membahas lagi tentang pinjaman online ilegal, yaitu kredit berlian. Dimana di aplikasi kredit berlian ini ada 4 aplikasi yang sudah tidak dibayar dan keterlambatan sudah mencapai 20 hari. Jadi di video kali ini saya akan bahas atau berbagi tentang gagal bayar ya di aplikasi kredit berlian. Buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini terjerat di aplikasi kredit berlian, atau teman-teman sudah di WA atau mau jatuh tempo atau sudah telat bayar di aplikasi kredit berlian, kalian simak terus video ini karena di sini saya akan menjelaskan ya seperti apa risiko. Misalkan kalian mau jatuh tempo atau sudah telat 1 hari, bahkan mau sudah gagal bayar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman ya langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, ini aplikasi kredit berlian ini aplikasi ilegal ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu ya, karena ada juga sih sebagian teman-teman yang bertanya, "Bang, aplikasi kredit berlian itu ilegal atau legal?" Ya. Itu ilegal ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu pinjaman online ilegal atau yang legal itu, kalau yang ilegal itu cuma 7 hari untuk tenor ya. Kemudian yang legal biasanya itu 14 hari ataupun 1 bulan ya. Jadi perbedaan ilegal dan legal seperti itu teman-teman ya. Jadi yang ilegal itu 7 hari, yang legal itu sekitar 2 mingguan ya. Oke teman-teman, nah di sini ada 4 aplikasi ya kalau nggak salah ya, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk aplikasi kredit berlian ini teman-teman ada 4 aplikasi yang sudah tidak dibayar ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk pinjamannya itu beda-beda ya. Ada yang 2 juta, ada yang 1.800.000 ya. Ada yang 1.600.000. Jadi beda-beda ya. Oke, kita lihat untuk keterlambatannya ya. Ini yang pertama ya. Ini sudah lewat 23 hari ya. Jadi sudah lewat 23 hari. Oke, di sini langsung saja saya akan menjelaskan teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman mempunyai aplikasi kredit berlian ini ya, ini misalkan teman-teman masih belum jatuh tempo, itu biasanya kalau kurang 2 hari kita mau jatuh tempo, kita sudah di WA ya, atau diteror dengan cara-cara penyebaran data. Nah, inilah resiko misalkan teman-teman mempunyai pinjaman online di kredit berlian ini ya. Jadi bang, bagaimana bang, saya masih belum jatuh tempo ya, atau masih belum telat, saya sudah dapat teror ya, atau diancam mau sebar data oleh pihak kredit berlian. Ya, untuk jawaban pertanyaan seperti itu saya jawab iya, memang kalau kalian pinjam di aplikasi kredit berlian ini ya, kalian masih kurang 2 hari itu kalian sudah di WA, diteror dengan cara-cara ancam sebar data ya. Jadi seperti apa bang cara menangani misalkan kita sudah diteror seperti itu? Cara menangani itu gampang teman-teman ya. Gampang seperti apa bang? Ya pastinya kalian yang pertama, kalian nggak usah takut sih, nggak usah panik ya. Karena apa? Karena pinjaman online ilegal itu memang seperti itu cara penagihannya ya. Misalkan kalian sudah di WA atau diteror, atau kalian sudah dikirim kontak-kontak kalian ya. Biasanya kalau Anda masih belum bayar ya, untuk saat ini data Anda kami sebar ya ke seluruh kontak atau ke teman dekat ataupun ke nomor kerabat Anda, seperti itu. Nah, kalian nggak usah panik misalkan sudah seperti itu. Kalian balas aja ya. Ini masih belum jatuh tempo Pak, kenapa kok seperti ini cara penagihannya ya. Pokoknya intinya kalian balas saja. Meskipun teman-teman balas seperti itu, dari pihak pinjol biasanya memang tidak mau tahu sih, pokoknya kalian harus bayar, intinya seperti itulah ya. Banyak teman-teman yang panik karena
Setelah kita balas, biasanya jawabannya memang ya seperti itu, nggak pernah nggak mau tahu alasan apapun ya. Atau biasanya dari pihak pinjol itu sistemnya rusak, harus bayar sekarang untuk besok sudah ada perubahan atau apa. Memang seperti itu. Jadi buat kalian ya yang mau jatuh tempo atau sudah telat lah 1 hari lah misalkan seperti itu, kalian nggak usah takut, nggak usah panik, kalian balas saja apapun pertanyaannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pinjaman online ilegal, misalkan kalian telat ya ataupun mau jatuh tempo, kalau kalian panik nggak pernah respon, itu bisa saja data kalian akan disebar ke Facebook. Ya inilah ciri-ciri dari pihak Kredit Berlian ini. Karena banyak teman-teman yang bertanya sama saya atau menanyakan, bang saya sudah disebar data saya ya di Facebook ya. Bahkan ada yang sudah di screenshot ke saya, bang ini bang saya menanyakan mana yang disebar ke Facebook. Ternyata ada, nanti saya buka ya untuk menjelaskan buat teman-teman ya. Itu masih belum jatuh tempo, masih kurang 1 hari sudah datanya disebar. Ternyata saya tanyakan kenapa nggak respon, misalkan ada WA respon aja, kalau masih belum jatuh tempo atau masih belum telat ya balas ya. Masih belum telat kenapa kok nagih, intinya kalian balas aja ya pertanyaan dari pihak pinjol ya. Kemudian kalian jangan balas WA aja ya, kalian telepon aja ke pihak DC nya biar enak. Kalau kalian balas terus kan nggak selesai-selesai sih. Memang kalau kita telepon ke pihak DC biasanya kita akan dibentak-bentak, kalian biasa-biasa aja, memang cuman itu telepon ya, jadi resikonya ya akan dibentak biasanya atau dimaki-maki. Kalian gak usah panik, itu hanya WA atau telepon. Kalau kalian takut atau panik, nah itu data kalian biasanya disebar beneran ya. Bang saya sudah respon bang, sudah telepon ke pihak DC nya tapi data saya tetap disebar ke kontak-kontak. Nah tapi ke kontak kalian itu mungkin ada 4 atau 5, tidak keseluruhan kontak. Jadi tidak keseluruhan kontak itu akan disebar data kalian atau foto-foto kalian ya, ataupun dibikinin grup. Bahkan ke sosial media tidak sampai kalau kalian lebih berani dari pihak penagih. Intinya berani ya, kalian ada WA balas, apapun pertanyaannya kalian balas ya. Meskipun dari pihak pinjol tidak mau tahu sih alasan apapun. Jadi kalian sebenarnya kalau dari saya wajib balas aja ya. Telepon aja ke pihak DC nya, ngapain takut ya. Meskipun dimaki-maki nggak apa-apa, yang penting data kalian aman, tidak sampai dibikinin grup atau disebar ke sosial media kayak Facebook. Jadi banyak teman-teman yang disebar datanya padahal masih belum telat sih. Mau jatuh tempo kurang 1 hari sudah disebar. Nah misalkan memang teman-teman sudah disebar seperti itu ya, masih belum telat sudah disebar, ataupun yang telat 1 hari tapi kalian sudah konfirmasi memang disebar ya, kalau dari saya ya mending galbay, memang gak usah dibayar sekalian. Nah, jadi intinya misalkan kalian punya pinjaman di aplikasi ilegal seperti ini ya, yang pertama kalian harus kuat mental sih, mental. Karena kalau kalian balas apapun ya dari pihak DC memang tidak mau tahu sih, balas aja apapun pertanyaannya, balas ya. Bahkan kalau teman-teman berani kalian telepon aja ke pihak DC nya. Maksudnya telepon gimana ya, bilang sih masih belum ada dana, kek cari dana pak ya, sabar dulu pak, kami masih usaha, itu aja sih. Saya sudah respon bang, tapi data saya disebar, tapi meskipun disebar itu tidak ke seluruh kontak, ataupun dibikinin grup tidak sampai, ataupun ke sosial media tidak sampai. Misalkan teman-teman merespon, tapi misalkan teman-teman gak respon, nah itu bisa saja ada yang namanya sebar data ke Facebook. Karena banyak sekali teman-teman yang disebar datanya itu. Kenapa saya bilang disebar? Karena banyak teman-teman yang WA saya, bang saya sudah disebar data saya. Saya bilang aja, tinggal bilang aja, nggak usah dibayar, sudah galbay, ngapain kalian bayar, nggak usah takut ya. Jadi intinya menghadapi pinjaman online seperti ini, kalian nggak usah takut sih gitu loh. Apalagi teman-teman ada yang niat galbay, memang harus berani, jangan ganti nomor.
Kalau kalian ya, kalau teman-teman yang saat ini mengalami mengalami kasus yang sama, misalkan kalian punya pinjaman di aplikasi kredit berlian, kalau kalian ganti nomor ya, kontak-kontak kalian akan ditelepon terus-menerus. Nah, karena apa? Karena nomor yang didaftarkan yang utama sudah tidak aktif. Jadi kontak-kontak kalian itu akan ditelepon terus-menerus. Ya, bahkan mengadu domba, nomor Anda ini buat jaminan hutang si A, kayak gitu, mengadu domba. Nah, misalkan kontak-kontak kalian nggak ada yang terima, nah apa yang akan terjadi? Kan seperti itu. Ini ada 4 aplikasi ini nggak dibayar sampai sekarang 20 hari. Ini aman, maksudnya aman ya, tidak sampai dibikinin grup ataupun disebar ke sosial media kayak Facebook, IG, nggak sampai. Tapi ada, kalau 4 orang atau 5 orang itu sudah biasa karena kalian nggak bayar gitu loh. Banyak juga teman-teman, bang percuma kalau kita respon, data kita tetap disebar. Tapi disebarnya cuma beberapa aja, tidak ke seluruh kontak ataupun ke Facebook kalian gitu loh teman-teman. Kalau kalian pengen aman-aman betul ya kalian bayarkan, seperti itu sih. Sebenarnya ada ya teman-teman subscriber yang bayar masih datanya disebar padahal sudah lunas. Nah, itulah pinjaman online ilegal. Resiko misalkan kalian pinjam di pinjaman online ilegal. Nah, itu resikonya teman-teman. Jadi intinya lebih berani itu bagus teman-teman ya. Ini 4 aplikasi sudah 20 hari, hampir 1 bulan ini kan. Nah, 24 hari. Ini aman-aman aja sih. Cuman berapa, 4 orang atau 3 orang ini ya. Kalau kondar pasti dihubungi, tetap aja dihubungi, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini untuk pengalaman saya dan teman-teman subscriber ya. Oke, kalau teman-teman nggak percaya, kalau subscriber saya ataupun penonton di channel saya yang sudah disebar ke Facebook ini ya, saya buka teman-teman ya. Nah ini teman-teman, nah ini adalah salah satu subscriber ataupun penonton di channel saya yang sudah disebar ke Facebook. Nah ini contohnya. Nah di sini. Nah jadi kata-katanya seperti ini teman-teman, kalau disebar ke Facebook. Telah melarikan diri ya si anak ya. Ini teman-teman bisa lihat, baca sendiri ya. Sindikat penipu ya, maling ya, yang telah membawa lari uang ya, aplikasi pinjam planet ini ya. Jadi aplikasi pinjaman online ilegal ini. Kemudian diterterakan di sini nomor yang didaftarkan, nomor si maling ya. Jadi kata-katanya seperti ini. Kami mohon para saudara untuk ingatkan maling, dan kami juga sudah memperluas di Facebook, Twitter, Instagram ya, memposting wajah dan KTP maling. Jadi foto selfie pas pengajuan itu akan disebar ke sosial media kayak Facebook ini contohnya, kayak KTP. Tapi di sini maaf teman-teman ya, saya blur karena ini privasi ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman takut atau panik, gak pernah respon, biasanya seperti ini padahal belum telat loh, masih kurang 1 hari, kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari, kemudian langsung main sebar data. Nah misalkan kalian sudah seperti ini, mending digalbay sekalian sudah ya, nggak usah dibayar, percuma sudah ya. Ngapain data sudah disebar kemudian mau bayar ya. Jadi seperti itulah saran saya teman-teman ya. Memang hutang wajib dibayar kalau kita pinjam kan, karena hutang dibawa mati. Tapi kalau cara-cara penagihan dari pinjol seperti ini ngapain kita bayar ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya, resiko misalkan kalian gagal bayar di pinjaman online ilegal ya, meskipun masih belum telat atau mau jatuh tempo, biasanya seperti ini. Makanya teman-teman lebih berani itu bagus teman-teman, seperti itu ya. Karena pengalaman saya gagal di pinjaman online ilegal itu nggak pernah panik, nggak pernah takut hadapi. Kalaupun 1, 2, 3 orang disebar itu sudah biasa, maklum ya, karena kita sudah gagal bayar teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.